Penilaiannya Prof. Hermanto terhadap kondisi Indonesia beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Angka berbicara. Katakanlah gabah 5.000, Iya, iya, ya. iya, iya. Pemerintah bilang kami akan beli gabah 6.000 Iya. atau 7.000. Apapun kondisi pasarnya. Apapun kondisi pasarnya. Kalau ada yang menerima 6.000 misalnya, sementara harga pembelian pemerintah adalah 7.000, 1.000-nya dibayar sama pemerintah. Ini bukan sekedar wacana, sudah diterapkan di negara lain. Kalau seperti itu terjadi, lama-lama kan upah pertanian juga makin mahal, makin tidak Jumlah berdaya orangnya saing. tetap banyak, tapi makin tua makin tua. Makin tua. Karena mereka kan nggak mau pensiun itu. Kalau pensiun gimana dia mau lanjut hidup kan gitu. Jadi kisah-kisah success story perlu kita angkat mengenai orang muda yang sukses bertani. Agropreneurship untuk bisa menghasilkan income tinggi itu sebetulnya adalah hortikultura. Hortikultura. Memang kalau kita pakai sistem kuota yang seperti ada sekarang ini, Iya, kuota, betul. ya itu adalah sumber daripada KKN tadi. Sejauh Lebih ini yang fair. dipakai bukan tarif ya untuk komoditas pertanian. Semua importasi kita kuota. Salam cerdas. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya dalam Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya mengundang seorang tamu istimewa, Bapak Profesor Dr. Hermanto Siregar. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini guru besar dari IPB, tapi sudah bertahun-tahun ini memperoleh penugasan menjadi rektor di Perbanas. Sebelum kita bincang ke beliau, izin Prof, ini saya seperti biasanya memperlihatkan dulu latar belakang pembicaraan ini, supaya nanti para pemirsa kita ini melihat konteksnya. Nah, pertama kita sudah mendengarkan pidato Presiden Prabowo ya waktu pelantikan bahwa beliau ingin mencapai swasembada pangan dalam 4-5 tahun. Berikutnya juga terus ini ternyata tidak hanya pidato di pelantikan, berulang kali beliau nyatakan, bahkan kemudian nampaknya menteri-menteri juga menyesuaikan dengan itu. Intinya swasembada pangan ingin dicapai beliau, nampaknya menteri-menteri minimal secara penjelasan kepada publik itu akan melaksanakan itu, antara lain soal alokasi anggaran, food estate, dinarasikan lah. Baru-baru ini melanjutkan tadi sudah ada narasi baru lagi, tambahan maksudnya, itu bahwa mereka menargetkan tidak impor beras di tahun depan. Ya, ini kayaknya sudah baik Kepala Badan Pangan maupun Menteri Pangan ya, jadi masih inline lah dengan tadi maunya tadi. Nah, tetapi berikutnya kita mau tidak mau melihat fakta dulu kan, nanti latar belakangnya ternyata datanya bicara itu tadi adalah ya kita apresiasi sebagai tekad presiden, tekad para menteri pangan, pemerintah lah. Nah, nampaknya perlu juga kita tahu ini ternyata produksi beras cenderung menurun meski perlahan kan. Sementara konsumsi beras ya malah meningkat sedikit atau sekurang-kurangnya fluktuasi. Memang selisihnya sih tidak jauh ya. Tetapi nanti biar Prof jelasin kan itu. Nah, akibatnya artinya terlepas mau tidak ingin impor beras, faktanya kita di tahun-tahun tertentu impor beras sangat banyak ya. Itu saya masih naruh di slide itu tahun ini 3,7, ternyata baru kemarin diumumkan belum diganti ini sudah 3.850.000 ton, berarti mungkin tembus 4 juta kelihatannya di tahun 2024. Nah, sampai ya wajar aja kalau tahun depan nggak impor, ini stoknya sudah banyak umpama, tapi nanti terserah Prof lah begini. Ini latar belakangnya ini terus, ternyata tidak hanya beras, jagung juga tidak, kinerjanya tidak terlalu bagus lah ya, tidak turun tapi juga perlahan-lahan aja naiknya itu bahkan kadang turun. Kedelai turun, kacang tanah turun, kacang hijau turun, ubi kayu meskipun 1-2 tahun perbaikan trennya kan tetap turun tuh. Ubi jalar juga lanjutnya. Artinya nah ini daging sapi, daging kambing ya stuck lah ya kalaupun kita tidak bisa turun. Bahkan daging babi ya terlepas apapun itu juga turun karena ada penyakit babi katanya. Intinya ini kan informasi ini dikaitkan dengan tadi kan tidak hanya beras dan swasembada pangan, bagaimana terakhir ada lagi. Nah ini mungkin yang bagus ya, ayam ras dengan telur itu memang kelihatannya itu yang paling kita masih lumayan bagus. Nah terus
Nah, susu ya seperti itu kan. Kira impornya lebih banyak dari produksinya. Akibatnya kita yang merah-merah itu impornya bukan dari sini, dari BPS. Nah, ini data sekilas saja, lalu neraca bahan makanan komoditas tanaman pangan kita ya masih mayoritas defisit atau paling tidak ini. Nah, dengan latar belakang seperti itu kami mau tahu penjelasan pandangan dari Prof. Hermanto Siregar tentang soal ini. Mungkin pertama kita diberi gambaran terlepas dari definisinya presiden atau menteri seperti apa, tapi dari sisi Prof yang menguasai bidang ini, gimana sih definisi swasembada pangan atau apapun terkait itu? Iya. Jadi kalau swasembada pangan itu sebetulnya semangatnya adalah produksi domestik memenuhi kebutuhan dalam negeri. Oke. Dengan kata lain, kalau kebutuhan kita misalnya 33 juta ton untuk beras, Iya. produksi kita setidaknya 33 juta ton. Gitu. Di situ ada suatu semangat memenuhi tidak tergantung kepada negara lain. Gitu. Selain daripada ketahanan pangan, daripada swasembada, ada lagi konsep namanya ketahanan pangan. Tahanan pangan. Ketahanan pangan ini lebih luas daripada swasembada karena dicetuskan oleh FAO, Food and Agriculture Organization. Jadi suatu ketahanan pangan itu sebetulnya tidak melulu harus produksi sendiri. Komoditi sendiri bisa aja kita memenuhi dari produksi sendiri. Komoditi yang lain boleh kita impor. Sedangkan negara lain komoditi-komoditi tertentu dia yang mengimpor. Jadi ada take and give di situ. Nah, kalau dia ketahanan pangan atau food security itu ada 4 pilarnya. Satu namanya availability, ketersediaan. Ketersediaan. Jadi yang namanya swasembada tadi dia hanya lihat ketersediaan ini. Iya, hanya satu aspek. Hanya satu aspek saja, satu pilar saja. Pilar kedua disebut akses. Akses. Bisa saja tersedia, tapi hanya di Pulau Jawa. Maluku nggak bisa akses, gitu. Atau ada di Maluku, tapi harganya tinggi, tidak bisa akses juga. Ya. Kemudian yang ketiga baru utilization. Utilization misalnya kalau namanya beras atau sumber karbohidrat, kalau dimakan kebanyakan sakit gula, diabetes. Sebaliknya protein perlu banyak. Nah, kita kebalik. Makan nasinya segunung. Karbo ya. Karbo. Ya, itu utilization gitu ya. Ini harus diajarkan juga pendidikan pangan gitu kan. Dan yang keempat namanya stability. Jadi harganya harus stabil, produksinya juga harus stabil. Ini harus komprehensif. Karena memang lebih komprehensif definisinya dari FAO, sebetulnya banyak negara itu menggunakan definisi ketahanan pangan tadi. Food security. Food security tadi. Kalau swasembada pangan di situ ada unsur politik di situ. Iya, benar. Nah, oke. Jadi kita udah itu ya, Prof. Nah, kalau misalnya dalam konteks kekinian kita beberapa tahun ini kondisi ya kita pindah aja nih ya swasembada pangan ini berarti sebetulnya hanya satu aspek dari ketahanan pangan kira-kira begitu ya. Nah kalau tentang ketahanan pangan atau food security ini penilaiannya Prof. Hermanto terhadap kondisi Indonesia beberapa tahun terakhir ini bagaimana? Angka berbicara. Kalau khusus pangan, tadi data kita lihat data ya, kita tidak lihat yang lain. Terkait produk pangan itu kita defisit. Defisit ya, rata-rata ya. Rata-rata. Sementara yang kita inginkan itu, oke kita impor 1 atau 2. Tapi kita ekspor 3, 4, 5 gitu kan. Finalnya, netonya maunya sih surplus. Jadi kan neraca perdagangan biasa sebenarnya. Sebetulnya itu ujungnya ke situ gitu. Jadi karena kita dari orang ekonomi kita ngelihatnya ke situ gitu. Oleh sebab itu jenis-jenis pangan yang memang kita sulit untuk penuhi, impor nggak apa-apa. Tetapi jenis-jenis pangan yang kita itu comparative advantage dan competitive advantage-nya tinggi, ini kita genjot supaya ekspor. Hasil ekspor lebih besar daripada nilai impor. On average kita surplus. Itu sebetulnya yang mesti dilakukan. Ini menarik ya para pemirsa. Jadi Prof. Hermanto ini melihat ketahanan pangan ini malah
ya bisa dikatakan lebih penting dibandingkan swasembada ya. Nah, tidak perlu kita anti dengan impor beberapa komoditas, tetapi idealnya itu harus memiliki surplus dalam komoditas lain. Secara ekonomi surplusnya ini bisa untuk Menutupi mengimpor impor itu. itu. Syukur kalau bisa lebih kan begitu ya. Itu dia. Nah, kalau kita masuk ke situ kan otomatis kita harus lihat komoditasnya, Bro. Betul, Ya enggak? Nah, betul. kalau dilihat komoditas pangan ya, komoditas pangan tentu nggak hanya tanaman pangan ya, tapi ada ternak juga. Tadi ada beras, apa ubi, ada kacang tanah, kacang kedelai. Dari sisi tanaman, nampaknya kita harus memilih ya, Prof. Memilih itu dalam arti memprioritaskan, bukan berarti sama sekali tidak ada. Kira-kira komoditas pangan apa yang kita bisa memiliki keunggulan? Ya. Jadi memang untuk banyak komoditas pangan sulit sekali kalau kita sepenuhnya itu adalah dari produksi sendiri. Gitu. Bisa tetap dari produksi sendiri, tetapi peningkatan yang signifikan itu adalah dalam jangka panjang. Misal kalau kita ambil beras. Beras ini tadi ditunjukkan datanya luasnya cenderung menurun, sehingga pemerintah ya katakan memaksakan dalam tanda petik yang namanya food estate gitu ya. Perlu diingat bahwa produksi itu adalah hasil kali luas panen dengan produktivitas. Oh, produktivitas Ya, ya. dijaga saja luas panennya itu pada suatu jumlah tertentu. Kalau produktivitasnya bisa dinaikkan, produksi naik. Produksinya naik. Nah, kita produktivitas itu stagnan di level 5,1 sampai dengan 5,3. Malah di beberapa daerah di bawah 4 itu. Di bawah 4. Dan di yang namanya food estate yang baru itu atau daerah yang baru itu paling 1 sampai 2 ton per hektar. Karena lahannya baru. harus Sebetulnya kurang ditreatment. cocok, harus ada treatment. Biaya berarti kalau treatment. Biaya. Oke, Bro. Nah, produktivitas bisa kita tingkatkan dari apa? Pengembangan teknologi. Pengembangan varietas. Varietas ini kalau kita terus-terusan hybrid, paling tinggi itu 6,5. Tapi kalau kita melompat ke benih rekayasa genetika. Ya. Itu bisa sampai 9. 9 loh. Bisa sampai 9. Di China itu 9 ton per hektar. Hampir 2 kali lipat ya. Orang beranggapan, wah bagaimana kalau dia benih BRG ataupun biotech tadi ya, rekayasa genetika. Yang kita makan selama ini tempe tahu, kedelai, itu BRG udah. Dan itu udah kita makan berapa dekade. Buktinya kita saja. Ada uji yang sangat ketat sehingga benih tersebut bisa bisa dirilis ya. Jadi satu dua komoditi bisa seperti itu. Kita bisa kembangkan dalam jangka panjang. Tapi sebelum sampai itu, kalau kita mengharamkan impor, ya kan, satu ada risiko kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi. Kalau itu tidak terpenuhi, harga pasti naik, pasti naik. Ya, yang kedua juga yaitu kita ini kan mau mengekspor, tapi kita nggak mau mengimpor. Itu adalah selfish. Kita mau menerima hasil, tidak mau membagi hasil. Jadi take and give. Nah, yang penting adalah seperti pertanyaan Pak awal tadi. Mana-manakah yang kita harus ekspor, sehingga kita mempunyai revenue ataupun devisa yang cukup besar dari sana, bisa membiayai impor kita, bahkan kita bisa surplus. Itu jawabannya adalah kita sudah lihat tanaman-tanaman keras. Tanaman keras. Jadi tanaman perkebunan seperti misalnya sawit. Kemudian coklat atau kakao. Cengkeh. Karet. Nah, saya mau tekankan sedikit mengenai karet nih Pak Walil. Zaman Belanda sampai awal-awal kemerdekaan sampai tahun 60-an, karet ini primadona. Generasi ayah saya mungkin juga di atasnya bisa sekolah itu hasil dari karet. Hasil dari karet. Tapi karena memang sawit harganya terus naik karena demand untuk minyak goreng dan sebagainya, ya lebih atraktif orang ke minyak goreng, ke sawit. Akhirnya banyak karet itu yang dikonversi. Ada yang dibiarkan sampai tua, tidak dilakukan replanting. Padahal kita masih punya kira-kira 3 juta petani karet. Ya, jadi kalau dengan istrinya, dengan anaknya itu bisa jadi 9 juta.
ini tingkat kesejahteraannya melorot. Karet ya. Karet. Padahal sampai saat ini kita ekspor tuh. Kita Masih ekspor ya? masih ekspor karet. Karet itu diolah menjadi namanya karet alam yang siap untuk diolah lebih lanjut menjadi ban. Diimpor oleh Bridgestone, Pirelli, ban-ban keren itu. Dan itu cukup besar juga sebetulnya Jadi tidak devisanya. sepenuhnya sintetis bisa menggantikan ya? Tidak sepenuhnya. Untuk karet, apalagi karet pesawat terbang, ban pesawat terbang itu harus karet murni, itu Harus sintetik karet nggak bisa alam itu, ya. karet alam itu. Nah itu kita biarkan dalam beberapa tahun ini produksinya turun, bahkan tidak ada dana untuk replanting tanaman karet itu. Ini kalau kita kembangkan lagi, tidak hanya kita bergantung pada hasil ekspor, devisa hasil ekspor sawit, karet juga akan semakin besar, ya. Dari coklat tadi. Coklat juga kita tingkatkan, cengkeh dan sebagainya. Indonesia dulu VOC, bahkan Portugal masuk sini cari apa? Iya, Cari rempah-rempah. Salah satunya cengkeh. Cengkeh ya. Tapi kenapa kita biarkan cengkeh merana gara-gara ada satu primadona komoditi baru? Jadi kalau dapat sesuatu yang baru, yang lama jangan dilupakan. Ya, ini menarik ya pendapatnya Prof. Ini kelihatannya jadi tadi sudah memperluas. Kita jangan terbatasi isu swasembada, tapi kalau bisa ketahanan pangan. Nah ternyata diperluas beliau lagi, ketahanan pangan itu tidak harus bersumber produksi, meskipun produksi harus kita diupayakan untuk ditingkatkan, antara lain dengan produktivitas. Tetapi bagaimanapun kita juga harus melihat ekonomi dunia ini kan makin terhubung, makin ini, maka kita tidak perlu mengharamkan impor. Tetapi agar kita bisa membiayai impor terkait ini, kita perluas lagi tahanan pangan menjadi pertanian lebih luas kan. Tadi diberi contoh, kita punya beberapa komoditas yang dahulunya menjadi andalan dan sebetulnya masih bisa lagi. Kalau sawit masih ya, tetapi tadi disebut-sebut soal karet, kakao dan juga cengkeh. Nah ini mungkin menarik ya, artinya berarti kan kalau disederhanakan ini membutuhkan kebijakan yang lebih lebih teratur, harmoni, terhubung. Jadi plan dari pemerintah itu disosialisasikan dengan baik, lalu juga ada aspek-aspek perlindungan kan. Ya. Tadi kalau mereka mindah dari karet ke sawit itu kan ya pertimbangannya kan pada level mikro masing-masing. Tapi kalau misalnya ada kebijakan itu kan bisa dipersuasi. Jadi sejauh mana ini Prof menurut sekarang ini kan saya kira ya nggak tahu yang lebih ahli sampean. Kok saya tidak melihat strategi, berarti jadi lebih luas nih ke pertanian. Sebetulnya strategi pengembangan pertanian kita itu kemana sih sebenarnya? Atau menurut kalian sampean harusnya kemana? Jadi mungkin nih kecenderungan di semua sektor, nggak hanya di pertanian. Setiap subbagian yang ada di dalam suatu sektor itu cenderung membuat perencanaan, implementasi kebijakan itu secara silo-silo. Oh, silo. Dia hanya lihat pokoknya aku ini, pokoknya aku ini. Padahal mestinya satu sama lain itu dirancang secara komprehensif. Ya, seperti kita berdagang juga kalau kita punya toko, kita bisa saja katakanlah mendiskon komoditi A, B, C, tapi D, E, F, G kita dapat banyak dari situ begitu. Nah, strategi yang mirip seperti itu kita bisa dikatakan hampir nggak ada, gitu. Jadi katakanlah kita kan udah bagus untuk sawit, kita pertahankan sawit, ya. Kita bekerja sama kalau bisa sama Malaysia. Ayo kita berkolaborasi supaya harga sawit itu stabil tinggi. Berarti aman toh? Kita dapat devisa yang banyak dari situ. Sambil itu tetap berjalan, kita pikirkan karet. Kita pikirkan mungkin kalau di tanaman pangan jagung. Jagung ya malah. Jagung. Kenapa saya mention jagung? Jagung ini produksi utamanya itu bukan yang kita makan sebagai jagung manis atau jagung di sayur asam itu. Yang paling utama itu adalah untuk pakan ternak. Pakan ternak. Kenapa tadi cukup naik? Karena memang kinerja jagung itu bagus. Salah satu yang bagus. Tetapi belakangan ini karena memang peningkatan konsumsi protein utamanya dari ayam, telur tadi itu ya,
harganya makin tinggi. Dan harga daripada jagung juga naik lebih tinggi. Kalau harga jagung naik tinggi, harga pakan jadi jauh lebih mahal. Itulah sebabnya kadang harga telur mahal sekali. Harga daging ayam mahal sekali. Penyebabnya apa? Karena harga jagung tinggi. Jadi salah satu aspek ketahanan pangan kan stabilisasi. Bagaimana kita menstabilkan harga jagung? Caranya adalah meningkatkan produksi jagung. Masih potensial ya kalau sangat jagung, potensial dan dia produktivitasnya juga di kita ini masih stagnan di sekitar 5 ton juga. Jadi sama dengan beras nih, jagung ini bermasalah di produktivitas juga. Produktivitas tanaman itu adalah fungsi dari research and technology. Riset kita kurang. Teknologi kita, teknologi perbenihan tadi juga kurang. Ini potensial berapa? 8 ton juga bisa. 8 ton juga bisa. Jadi kalau dari pembicaraan ini mestinya memang pemerintah yang harus jadi dirijen lah ya. Karena pelaku ini kan petani itu harus ada. Tapi harus ada yang mendirijen, ada yang memberikan guidance arah kemana ya. Seperti itu ya. Komoditi itu. Nah, kembali kita bicara sekarang, keadaan sekarang dan prospeknya. Jadi dari pendapat Prof tadi kelihatan bahwa sebetulnya pertanian ini, bahkan tanaman pangan sekalipun, itu masih menjanjikan untuk menjadi fundament ekonomi Indonesia ya Prof ya. Nah, satu hal yang jadi biasa pembicaraan netizen, nggak hanya kita yang ekonom, itu kan soal yang paling krusial adalah kesejahteraan petani. Jadi mengapa mereka mungkin ya salah satu yang menyebabkan gampang pindah-pindah pilihan itu karena kesejahteraannya, atau yang tekun dengan satu komoditas pun ternyata komoditas tersebut tidak cukup memberikan kesejahteraan. Bagaimana mengaitkan strategi ketahanan pangan, tadi pertanian yang berkembang dengan kesejahteraan petani itu, Prof? Logika sederhananya gimana itu? Ya, jadi memang tidak mudah. Tidak mudahnya begini. Katakanlah sekarang harga beras di level 8.000 ya, kualitas biasa lah ya, bukan yang premium. 8.000 sampai 10.000 lah katakan per kilo beras. Dan ini dikonsumsi oleh sebagian besar daripada masyarakat kita yang memang golongannya adalah ya menengah bawah ke bawah gitu. Kalau harga beras ini kita tingkatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, ini kelompok bawah ini, relatif bawah ini tentu teriak. Kok beras jadi mahal sekali. Dan jumlah konsumen ini jauh melebihi jumlah petani beras yang mungkin sekitar 16 juta. Ini 280 juta orangnya. Jadi sebetulnya bagaimana membuat profitable si usaha tani ini, satu, inputnya harus kita buat murah. Satu, di situ. Katakanlah oke, subsidi pupuk. Ya pastikan subsidi pupuk itu memang yang menikmati petani. Bukan pabrik pupuk, bukan pabrik gas. Bukan pedagang juga. Itu satu. Yang nomor 2, ada nilai tambah yang diciptakan dari usaha tani itu. Misalnya, kalau dari gabah, dia olah hanya sampai beras, ya harga gabah 5.000 lah. 5.000, 6.000 per kilo. Tapi kalau dia olah dari jadi beras lebih tinggi, 8.000. Dia olah lagi jadi tepung beras atau tepung kue, lebih tinggi lagi harganya, makin tinggi. Inilah yang disebut dengan value added. Nilai tambah. Jadi nilai tambah ini tentu ada value chain-nya. Ya, jadi tidak hanya dia jual satu komoditi, tetapi ada rantai nilainya. Siapa pelaku rantai nilainya ini? Kalau bisa memang si petani atau anak petani itu kita didik, bukan pedagang dari kota yang mengambil nilai tambah itu. Boleh nggak saya sebut ide ini sebetulnya jadi semacam hilirisasi pertanian? Seharusnya kita hilirisasi itu dari yang seperti ini, bukan dari tambang dan sebagainya yang memang udah kaya. Bagus juga yang di sana. Tapi ini mestinya mendapat perhatian lebih ya. Fundamental. Nah kalau begitu kan biasa di mana saja kan ekonomi itu untuk memulai, untuk merintis itu kan butuh dukungan ya dari kebijakan fiskal, kan nggak bisa kalau inisiasi itu hanya murni dari petani saja kan sulit. Nah sejauh penilaian sampean memang kebijakan fiskal ya khususnya fiskal ya, tapi intinya kebijakan pemerintah untuk
untuk ya kita sederhanakan lagi nih, hilirisasi pertanian ini gimana Prof? Ya sebetulnya yang masuk ke Kementerian Pertanian untuk mendorong ini bisa dibilang sangat tidak signifikan. Ya, jadi yang ada itu sebatas pada on farm tadi. On farm ya. Jadi barangkali juga karena format kelembagaan kita yang belum begitu cocok. Iya. Begitu dia menjadi pengolahan, itu ada di kementerian sebelah, perindustrian. Menarik nih. Ya. Misalnya nih, tandan buah segar dihasilkan oleh pohon kelapa sawit. Oke, itu adalah domainnya Kementerian Pertanian. Ya. Kemudian begitu dia menjadi CPO, crude palm oil, jadi minyak, apalagi dia udah menjadi minyak goreng, ini bukan dibilang produk pertanian, tapi produk industri. Yang mengampu juga berbeda gitu. Jadi semestinya ini kan dalam satu pengampu. Sehingga untuk meng-create supply chain atau value chain-nya menjadi lebih mudah. Karena pengambil kebijakannya satu. Nah, ini salah satu faktor kelembagaan harus kenapa diperbaiki ya. Iya, kenapa hilirisasi kita agak susah gitu. Jadi ini tadi kan jadinya di satu sisi kita itu melihat ada potensi yang sangat besar di pertanian. Bahkan pangan pun biarpun defisit itu masih bisa diperbaiki lah. Ya toh? Kalau diperluas dengan pertanian kita bisa surplus. Surplus dalam arti surplus perdagangan untuk ekspor. Nah, di sisi lain kita juga melihat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Tapi dari cerita Prof tadi, kalau hanya murni pengertian pertanian sempit ya on farm itu kelihatannya petani untuk sejahtera itu termasuk berat ya. Sehingga harus dikaitkan dengan soal hilirisasi. Ya kan kira-kira begitu. Nah, tetapi kita ini kan melihat juga selain kita tidak mungkin juga kita hanya menyalahkan pemerintah. Di mana-mana itu ini saya mewakili netizen bukan sebagai ekonom. Seolah-olah itu mafia dari level yang gede sampai kecil kan ada nih. Jadi level besar tadi kita bisa saya sebagai ekonom bisa memahami bahwa ya nggak mungkin ngapain kita melarang impor. Yang penting kita mengatur kan agar balance lah kurang lebih begitu kan. Tetapi di sisi lain sudah menjadi rahasia umum ada yang namanya mafia impor komoditas tertentu. Nah, kemudian tadi ketika kita mau mensejahterakan petani di satu sisi kita tidak ingin harga terlalu mahal karena itu menyangkut seperti beras kebutuhan banyak orang. Tapi di sisi lain nggak adil juga kalau selama ini kita mengorbankan 16 juta petani padi kan. Sehingga dicari cara. Tapi salah satunya yang non teknis, non soal kebijakan fiskal tadi, semua sudah tahu juga mafia-mafia level sekedar level perdagangan beras, sekedar mafia yang ijon-ijon yang bawang putih dan seterusnya. Nah kan semacam itu. Ini itu satu hal. Nanti di komentar berantai saja. Hal lain adalah tadi kan Prof menekankan betul R&D ya. Nah dahulu setahu saya itu di Departemen Kementerian Pertanian itu juga punya atau beberapa lembaga yang terkait itu. Nah. Konon ini juga sebagian harus pindah ke BRIN. Nah, jadi dua-duanya yang pertama dulu nanti baru ke teknologi. Masih ada nggak kira-kira konsep peluang untuk kita beri masukan ke pemerintah? Ya boleh juga ngeritik lah. Ini untuk mengatasi mafia-mafia mau yang besar maupun yang level kecil. Atau kalau besarnya belum yang kecil. Jadi bisa nggak, Bro? Mafia yang disebut mafia itu beroperasi itu karena memang ada kesempatan atau peluang untuk itu. Kesempatan. Jadi misalnya begini, komoditi tertentu harga di luar negeri sangat murah seperti gula, katakanlah harganya segini. Di dalam negeri harganya segini, tinggi. Kenapa tinggi? Ya karena memang ada hambatan-hambatan ya, ada segala macam sehingga katakanlah selisihnya segini, ya. Yang artinya kalau kita melakukan importasi marginnya langsung tebal. Oh tinggi. Iya. Jadi pasti sangat terdorong untuk melakukan impor. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan mekanisme impornya bagaimana supaya mafia tidak beroperasi. Ya, memang kalau kita pakai sistem kuota yang seperti ada sekarang ini. Ya kuota betul. Ya, itu adalah sumber daripada KKN tadi. Karena siapa yang dapat kuota ya kan begitu. Misalnya saya pengambil kebijakan, Pak Pawal teman saya kan, Pak Pawal bilang saya mau dong. Oke saya kasih. Yang itu bukan teman saya nggak saya kasih. Nah teman saya berterima kasih saya dikasih misalnya. Betul. Itu yang terjadi kalau pakai kuota.
hasil penelitian, buku teks segala macam sudah menyatakan kalau kita mau melakukan importasi tidak haram, bahkan bagus untuk memenuhi kebutuhan. Iya. Tetapi jangan pakai sistem kuota, Oke, bagus ini. pakai tarif. Oh. Dan tarifnya itu meminimumkan interface antara otoritas yang memberi izin dengan yang melakukan importasi. Malah jadi penerimaan negara ya. Jadi penerimaan negara. Jadi Gitu ya. defisit kita itu akan terbantu gitu di dalam fiskal. Misalnya disebutkan tarif sekian, oke, dia memasukkan dengan syarat-syarat tertentu sudah dipenuhi, Iya. ya kan? Dia bayar tarif itu. Iya. Tidak ada yang dia harus kasih sebagai kickback kepada otoritas. Sejauh Lebih ini yang fair. dipakai bukan tarif ya untuk komoditas pertanian. Semua importasi kita kuota. Kota, ini bagus ini ya. International Trade Theory bahkan Iya. WTO udah bilang dari awal Iya. tarif minimum kalau kita belum bisa sepenuhnya tarif itu ada namanya tarif rate quota. Iya. Jadi untuk Untuk kebutuhan-kebutuhan yang tertentu yang besar boleh ada kuota dulu. Nah, tapi setelah itu kita harus combine dengan tarif. Itu akan minimum itu istilahnya social loss-nya, economic loss-nya. Karena kalau yang terjadi misalnya sebetulnya mestinya kita perlu dana untuk impor tuh sekian, Iya. dana total lah ya di masyarakat. Gara-gara adanya kuota tadi kan ada tambahan margin Iya. tuh. Itu dibebankan pada siapa? Iya. Pada pembeli kan? Ya. Misalnya dengan kalau Pak dulu presiden sebelumnya kan bilang mestinya kita bisa untuk daging itu 80.000 Iya. per kilo. Iya. Kenapa harganya sampai 120.000? Iya. Ada 40.000 margin yang dinikmati oleh mafia tadi. Iya, iya. Iya. Nah, Dan tapi- dibagi kemungkinan. Dibagi kemungkinan. Semua kebagian. Dibagi. Nah, Ya. kalau kita pakai tarif, mungkin ini yang 40 tinggal 5.000 aja. Ini fair aja kan? Iya. Jadi katakan 85.000 Iya. misalnya di situ itu salah Iya. satu contoh Salah lah. satu contoh. Salah satu contoh. Intinya kan begini, Prof. Economic loss yang di atas Ya. itu menjadi hilang. Menjadi hilang. Konsumen kita Ya, senang. gitu. kira-kira kalau saya dikoreksi pendapatnya Prof. Hermanto ini kita jangan anti impor. Ya. Tentu dengan harus ada kajian, ada Betul. perhitungan yang matang bahwa ini harus boleh impor ini karena memang kita tidak cukup. Ya. Tapi di sisi lain dari pengalaman impor ini harus membutuhkan pengaturan yang sangat baik yang Governance-nya harus tinggi. ya atau ya ada itunya yang di satu sisi melindungi lokal, kemudian kalau bisa meningkatkan pendapatan negara dengan Iya, itu tadi. dengan Intinya tarif. ada ruang untuk diperbaiki ini ya. Betul. Nah, tetapi ini kan kalau boleh saya sambung dengan pendapat Prof sebelum-sebelumnya tadi, tetap harus diimbangi dengan upaya meningkatkan produksi. Karena kita kan nggak mungkin main-main impor terus nanti Exactly. ketahanan pangan kita jadi lemah. Lemah, ya. Nah, tetapi jangan maksa juga kan. Maksa itu maksudnya komoditas-komoditas apa yang Sebetulnya inefisien, ya dipaksain. inefisien jangan ya Jangan. secukupnya lah. Ada yang gaspol kayak kira-kira Ya, gitu bisa. Tadi sudah diberi contoh. Ini yang atas, Prof. Nah, sekarang yang bagian bawah nih karena bahwa petani-petani itu kan terutama petani rakyat dan pangan lah itu lebih khusus lagi bahkan peternak kecil. Itu kan memang taraf hidupnya ya karena separuh dari penduduk miskin kan mereka. Di situ, Nah, ya. jadi kalau dalam urusan jangka pendek lah ya 1-2 tahun, kalau panjang nanti juga pembicaranya. Tadi bagaimana nih kemungkinan untuk tadi kan jangka menengah panjangnya sudah jelas bahwa ini harus ada hilirisasi pertanian. Jadi pertanian itu harus diperluas bukan hanya on farm, Ya. tapi ada jasa pertanian ya, atau ada jasa industri pertanian dan itu Manufaktur tidak pertanian, ya. tidak harus teknologi tinggi kan mereka bisa lakukan. Nah, tetapi kalau jangka 1-2 tahun ke depan karena kita kasih masukan ke pemerintah ini, yang tadi kondisi-kondisi mereka untuk jangka pendek mafia-mafia tadi kan atas tadi begitu. Apa kira-kira Prof terobosannya? Ya untuk petani ya. Ya petani. Iya. Jadi yang paling utama yang paling memungkinkan itu kan 2. Kalau dalam jangka Ini ya 1-2 pendek, tahun lah 1-2 ya. tahun. Bagaimana caranya supaya ke pengeluaran si petani untuk bibit untuk apa segala macam itu minimum. Ya karena yang namanya laba itu kan penerimaan atau revenue dikurang cost. Cost-nya ditekan. Ditekan. Itu Tadi satu. input tadi ya salah satu. Iya, input salah satunya. Yang nomor 2, ini tantangan adalah bagaimana kalau harga komoditi, harga output itu yang disubsidi. Oh, ini menarik Ya. idenya. Jadi katakanlah jangan input ya. Jangan- Jangan hanya input. jangan hanya ya, input, jangan hanya input. Misalnya
katakanlah gabah 5.000. Iya, ya. iya, iya. Pemerintah bilang kami akan beli gabah 6.000 Iya. atau 7.000. Apapun kondisi pasarnya. Apapun kondisi pasarnya. Kalau ada yang menerima 6.000 misalnya, sementara harga pembelian pemerintah adalah 7.000, 1.000-nya dibayar sama pemerintah. Kalau harga di pasar adalah 8.000, silahkan nikmati. Iya, wah ini keren ini ide ini. Ini kalau dihitung-hitung sama makan apa? Siang. Makan siang Makan bergizi gratis. kurang lebih aja itu Iya. anggarannya. Tapi dampaknya Dampak. macam-macam tadi dampaknya Tadi, kepada pangan, pertanian gitu loh. Ini satu yang perlu diekspor ke depan, perlu bisa diterapkan. Kuncinya satu, pendataan yang akurat. Nah ini. Petani kita ada sekian juta. Ya. By name by address by ya. name by address, Ya. by location. By location. Plot usaha taninya di mana ada koordinatnya. Ya, dia menguasai berapa Berapa luas. Kemudian rekening dia berapa. Ya. Supaya bisa langsung masuknya. Ini bukan sekedar wacana, sudah diterapkan di negara lain. Oh, ini kuncinya ini sudah Sudah diterapkan negara lain. Umpama di Amerika. Ya. Disebut ada yang namanya direct transfer. Direct transfer itu seperti ini. Misalnya harga gandum. Iya. Pembelian pemerintah ditetapkan sekian. Ternyata karena fluktuasi perekonomian harganya lebih rendah. Ada selisih segini. Selisih segini dibayar langsung sama si petani. Sama pemerintah kepada petani. Berapa dia punya produksi, sekian kali selisih ini. Langsung ditransfer, makanya dibilang direct transfer. Bagus ini, Bro. Di Jepang, di Jepang subsidinya lebih hebat lagi. Selain yang seperti itu, yang komoditi mentah, kalau dia olah katakanlah bukan sekedar menjadi beras, tetapi menjadi tepung beras atau yang lainnya, itu diberikan insentif lagi, karena dia telah melakukan pengolahan, ada value added. Esensinya apa? Persis pertanyaan Pak Awalil, supaya para petani ini sejahtera. Sejahtera ya, perlahan-lahan tapi Perlahan-lahan. pasti. Iya. Karena terus terang karena saya suka studi tentang kemiskinan itu benar-benar kalau bahasanya getun lah. Ini bagaimana mungkin bahwa separuh dari kepala rumah tangga penduduk miskin, keluarga miskin itu petani. Kemudian di sisi lain ada indikator kerentanan pangan. Yang rentan pangan justru petani karena dia habis duitnya. Dia panen, Ya. misalnya X, Iya. 0,8X itu dia jual. Iya. 0,2X ini 1 bulan udah habis. Ya, sebelum waktu dia dapat lagi, dia ini udah jadi lebih rentan. pembeli. Iya. Oke. Kita pindah sedikit geser. Kayak yang riset teknologi tadi ya. Topiknya, Prof. Ini kan tadi kira-kira Prof ini berpendapat ini pertanian ini sangat masih mungkin menjadi andalan negeri ini. Tapi tadi salah satunya dikaitkan dengan hilirisasi kan. Ya. Hilirisasi berarti strategi industrialisasi kita itu harus ada basis pertaniannya. Nah, boleh nggak diceritakan di contoh-contoh negara lain yang memulai dengan memperhatikan pertanian, tapi transformasi ke industrinya berjalan lancar. Ini tentu asumsi saya, kita selama 34 bulan ini kurang lancar. Itu benar nggak saya melihatnya gitu? Iya, jadi justru di dalam literatur ekonomi pembangunan itu, itulah yang disebut dengan model dual ekonomi itu. Jadi transformasi yang terjadi di fase-fase awal, artinya suatu negara itu belum mencapai tingkat menengah atau maju, yang harus dia kembangkan secara habis-habisan itu adalah pertanian dalam arti luas. Kenapa? Pertanian dalam arti luas secara jumlah penduduk paling banyak. Sehingga kalau itu maju, maka makin banyak yang tingkat kesejahteraannya itu akan meningkat. Kedua, pangan ini adalah sumber inflasi yang besar. Kalau harga pangan naik, pasti inflasi tinggi. Sehingga kalau produksi pangan kita jamin bagus, inflasi pasti terkendali. Kalau inflasi terkendali, kurs kita akan lebih bagus. Benar. Kenapa kurs kita makin lama makin terpuruk dalam jangka panjang yang dulu ya ke belakang itu karena inflasi kita dulu itu tinggi. Gitu. Yang ketiga, komoditi pangan yang dihasilkan itu sesungguhnya itu banyak sekali merupakan bahan baku daripada industri manufaktur. Jadi, iya, jadi kalau ini kita tingkatkan, artinya industri manufaktur kita itu berkembang. Berkembangnya industri manufaktur kita itu akan membuat kemampuan mereka menyerap tenaga kerja lebih banyak.
sehingga surplus tenaga kerja yang ada di desa itu akan bisa mereka serap. Sehingga pada akhirnya karena tadi tingkat kesejahteraan tinggi ya, kemudian dia punya income yang cukup bagus, si petani itu bisa menyekolahkan anak-anaknya. Dengan ilmu pengetahuan dan skill yang dimiliki, bisa dia mengembangkan supply chain dan value chain itu. Jadi di desa itu akan terdorong industrialisasi atau hilirisasi bahasa kita sekarang karena spillover positif dari manufaktur yang meningkat. Kenyataannya manufaktur kita gagal. Ya, tidak berbasis pertanian. Deindustrialisasi dini. Ya. Oh ya. Ya, karena beberapa tahun kita mengamati growth rate daripada sektor industri senantiasa di bawah pertumbuhan nasional. Ekonomi, pertumbuhan kita katakanlah 10 tahun terakhir sekitar 5%, pertumbuhan manufaktur kita di level 4,5. Iya betul. Artinya dia bukan menjadi penghela. Iya, bukan Padahal menjadi penghela. kalau model dual ekonomi tadi, dialah yang harus Iya, menghela harusnya ini. dia di 7 sampai 10 ya. Dia tuh sampai 10 Ya. sehingga ya spillover positif dari manufaktur masuk ke industrialisasi pedesaan, hilirisasi gitu. Contoh negara yang sukses model begitu. Satu New Zealand. Oh, New Zealand. New Zealand nggak ada industri yang mengotori itu, industri hitam tuh nggak ada. Penduduknya hanya sekitar 30 jutaan ya. Penduduk New Zealand cuma 5 juta. 5 juta kalau New Zealand. Oh, berarti lebih banyak sapinya kalau di situ ya. Sapinya 60 juta. 60 juta. Pendapatan per kapita penduduknya di atas 30.000. New Zealand ini bagus ini. Ini jarang-jarang Selandia orang Baru. nyebut bahwa kita harusnya mencari benchmark itu yang cocok dengan Yang cocok kita ya. dengan Itu kita. cocok ya. New Zealand, Agroklimatnya mirip dengan Iya, kita. iya, iya. New Zealand, ya. Kepulauan banyak, gunung Iya, berapi iya, subur. iya, iya. Saya 4 tahun di sana. Oke, New Saya Zealand, sekolah ya. di sana, jadi Iya. saya tahu persis. Basisnya pertanian. Basisnya pertanian dan pariwisata. pariwisata. Ya, semua itu cocok dengan kita. Cocok dengan kita. Oke ya. Bahkan areal pertanian pun dibuat landscape yang bagus. Jadi objek wisata Jadi objek sekaligus. wisata. Dari mancanegara Ya, datang. belajar naik kuda apa naik sapi. Iya. Ya, kalau wisatanya adalah wisata mancanegara, Iya. itu ekspor jasa. Kalau kita mengekspor komoditi ini ke luar negeri, Iya. bahan bakunya mahal, habis Iya, itu ke luar Iya. negeri, nunggu devisa hasil ekspornya Iya, masuk pun lama. Bagus ini. New Kalau Zealand ya, misalnya contohnya. turis datang, Iya. dolarnya itu langsung ditukarkan dengan mata uang lokal di situ. Nggak harus ada masalah devisa hasil ekspor seperti yang kita hadapi sekarang karena langsung sudah masuk. Iya. Dan kita sebetulnya hanya menjual jasa. Iya, ini bagus nih pemirsa. Kan kita selama ini suka, wah kita tiru Cina. Ya tentu harus kita lihat yang bisa kita Yang positif, tiru, Jepang apa. Ini bagus nih dari Prof Hermanto ini kayaknya kita harus mulai sering mencermati New Zealand karena banyak kemiripan yang bisa kita kembangkan dan dia sukses ya Prof. Dia sukses, Ya, dia sukses sekali. Selandia Baru. Jadi kembali ke topik awal kita tadi tentang pangan, meskipun lalu meluas ke pertanian. Saya melihat ada beberapa indeks yang sifatnya internasional, Prof. Tadi kan sudah disinggung-singgung GFSI ya, Global Food Security Index. Tapi ada juga yang ekstrim tuh, Global Hunger Index, ya, indeks kelaparan. Nah di GHI itu ada satu komponen yang namanya apa tuh? Prevalence of undernourishment. Iya. Nah ini kelihatannya kan di yang GHI-nya kurang banyak dibicarakan, tapi yang POU-nya malah BPS juga ikut ngitung. Nah, saya sempat baca itu ya kita tidak termasuk yang moderat sih, tidak lapar-lapar banget. Tapi kan ketika kita tadi bicara soal potensi kita, masa kita termasuk tingkat kelaparan yang ya moderat pun kita masih nanggung kan? Ya, itu apa sih Prof? Selain mungkin ada tambahan dari info. Iya. Jadi benar nggak info itu kira-kira? Iya. Jadi baik global food insecurity maupun yang Hunger. Iya. Dua-duanya itu menekankan kepada utilisasi. Oh, utilisasi. Produksi kita bisa saja banyak, ya, seperti pilar produksi atau ketersediaan itu. Tapi kalau kita tidak bisa utilize, kita tidak bisa akses dengan baik, akibatnya kan seperti itu. Masyarakatnya ya ini. Masyarakatnya baik itu karena geografis ataupun karena kemampuan ekonomi ya. Iya. Kenapa Singapura yang sangat kecil arealnya,
Ya, GPSI-nya tapi tinggi. GPSI-nya tinggi banget, jauh di atas Skornya. kita. Dan nggak GHI-nya mesti moderat apa mesti rendah? GHI-nya Mesti pasti rendah angkanya. Karena kemampuan ekonomi dia, Ya, pangan-pangan terbaik di dunia dia bisa impor. Dia bisa beli. Ya, jadi nggak ada masalah di situ. Itulah tadi yang saya bilang. Iya, ini kembali Kalau ke Singapura mengharamkan impor, Kelaparan dia. kelaparan dia. Tapi yang dia lakukan, dia dapat dia dengan kemampuannya ya, sektor jasa dia dapat income yang sangat tinggi, the best food they can afford gitu. Ya, tapi kalau New Zealand ini lebih hebat lagi. Dia lebih Artinya hebat lagi. dia memang punya produksi berlebih dan income-nya tinggi, income-nya tinggi ya. Nah, gitu. Nah, dari kita karena memang kemampuan untuk mengakses atau mengutilisasi itu rendah, ya. Jadi dengan kata lain, selain daripada variabel-variabel yang langsung terkait di pertanian, variabel makro juga sangat penting. Oh, jadi nggak hanya soal Nggak produksi pertanian saja ya. Kemampuan daya beli daripada Iya. masyarakat harus kita tingkatkan. Itulah tadi Pak, perlunya si petani itu sebetulnya mendapatkan margin ataupun keuntungan yang layak Pak. Iya, karena ini menarik karena mereka yang Karena mereka paling miskin, rentan kan? ya Rentan, miskin. iya. Dan dia produksi tapi malah paling rentan. Karena saya baca dari laporan-laporan itu memang timpang nggak di Indonesia itu moderat, tapi memang ada kayak Jakarta mungkin rendah ya, Iya, pasti. mungkin Bandung atau Bali itu cukup. Tapi ketika kita mulai ke Maluku, ke Nusa Papua, Tenggara Nusa Timur. Tenggara Timur kan, itu lebih sempit aja lah, nggak usah yang apa tadi global hunger index itu luas. Yang salah satu komponennya kan yang undernourishment, artinya kan utilisasi tadi. Iya, kurang gizi dia. Kurang gizi itu jadi. Padahal di depan rumahnya banyak komoditi yang sebetulnya bisa sumber pangan gitu. Jadi, nah lanjut dari situ, ini cuma saya berpikir secara awam bahwa kalau melihat produksi kan macam-macam tuh. Kalau di luar tadi yang kita sebut-sebut tadi kan kita ada sayuran, buah-buahan segala macam. Ini terkait dengan POU ya, Pak nutrisi ya. Nutrisi. Ini mungkin nggak, Prof, bahwa ya sembari kita tetap mengusahakan meningkatkan tadi produksi sereal tadi, kita mengoptimalkan karena memang kebanyakan yang sayuran buah itu sebenarnya kita overproduksi ya. Artinya cukup. Itu bisa nggak kalau secara mindset kebutuhan nutrisi? Sangat potensial. Ya. Makanya sebetulnya program istilahnya pemanfaatan pekarangan itu ada. Oh. Cuman iya. belum dioptimalkan, belum dimaksimumkan. Katakanlah tanaman sayuran. Sayuran itu kan banyak ya. Katuk misalnya. Katuk itu sumber protein juga. Iya. Ya. Kemudian tidak perlu tanah yang luas. Kebutuhannya 3-4 orang cukup ditanam di sekitar pagar gitu. Kemudian buah itu kan vitamin, vitamin dan mineral. Dia bisa tanam pepaya walaupun cuma ada 50 meter, ya kan, persegi, pisang dan sebagainya. Ini juga bisa diprogramkan sehingga kan petani itu kan dia mempunyai liquidity constraint, kendala likuiditas. Ya, Karena dia katakan petani dia hanya nanam padi, dia hanya nerima uang kan 120 hari sekali. Iya. Pada saat dia panen. Iya. Di luar itu dia nggak menerima uang. Bagaimana caranya dia mengkonsumsi sesuatu tanpa beli kan gitu. Iya. Manfaatkan pekarangan yang Pekarangannya. ada. Ya. Artinya peluang untuk itu Besar. masih besar ya. Masih Bro. besar. Tapi kembali ke POU tadi, kan? Terutama dalam itu Iya, ya karena mengatasi kalau malnutrisi. saya baca beberapa baik laporannya GHI itu maupun BPS sendiri itu kayak agak serem juga. Saya beberapa kabupaten itu levelnya kan sampai 22%, 25% kan. Iya. POU. Nanti ujungnya POU kan pasti stunting, Pasti. wasting kan begitu Iya. toh. Iya. Jadi tadi Prof sudah katakan ini urusannya kan bukannya availability pangannya, utilisasinya. Utilisasi kan bisa karena wilayah ya, karena tapi nampaknya dengan pembangunan ya kita pujilah ada pembangunan infrastruktur, sebetulnya kendala untuk menyampaikan secara fisik pangan itu sudah relatif bisa diatasi, tetapi di tempat tersebut masyarakatnya nggak punya daya beli seperti kata Prof tadi kan. Ya. Nah, boleh nggak saya menilai bahwa menurut saya tema-tema seperti ya kecukupan pangan, kelaparan, semualah yang tadi dibicarakan Prof tadi kok terlepas dari pidato presiden seperti itu. Nih saya bagian kritik ini tentang hal ini. Kok saya ngelihat
di beberapa tahun terakhir ini bukanlah menjadi tema sentral kebijakan ekonomi. Benar nggak saya nilainya begitu? Kan mestinya kalau gambaran saya, daripada kita hanya sekedar bicara pertumbuhan dari 5 menjadi 8, 5 aja nggak apa-apa kalau yang gini teratasi. Kita juga hanya bicara soal apa investasi ya, investasi dalam artian nominalnya. Nah, kalau yang ini tadi kan, saya merasakan, saya tidak ahli pertanian, tapi ketika saya mulai baca-baca begitu, ini bagaimana ini urusan kita ini adalah kelaparan masih terjadi. Ya, kalaupun tidak kelaparan, kekurang gizian masih terjadi. Pada saat bersamaan potensi ada. Tapi kenapa itu kurang menjadi pembicaraan narasi pemerintah maupun pembicaraan publik, Prof? Kenapa ya kira-kira? Ini terus terang aja pertanian ini di podcast begini aja nggak banyak loh yang angkat. Gimana? Ini menarik sekali karena ini adalah isu aktual yang terjadi di lapangan. Tapi betul Pak Awalil bahwa ini memang coverage tentang hal ini bisa dibilang sangat rendah atau bahkan tidak ada, ya. Karena lebih seksi membicarakan kur, ya, membiayakan makroekonomi pertumbuhan, ya. Padahal ini kenyataan yang ada di lapangan gitu. Jadi menurut saya kalau lebih banyak isu-isu ini diangkat, ya ini makin lama akan menjadi perhatian. Yang kedua, ya kita sering sekali kalau membicarakan suatu isu pembangunan itu seolah-olah apa yang kita jadikan domain daripada pembicaraan itu adalah pemerintah pusat. Ya. Oh, ini bagus nih. Pemerintah daerah sering kita lupakan. Padahal seperti tadi ya Kabupaten Anu bagus pada potensial kurang bagus pada potensi pertanian sangat bagus. Ini kan sebetulnya perlu sedikit upaya saja dari Bapak Bupati gitu ya, tekanan dari DPRD-nya supaya jangan ada lagi yang malnutrisi itu. Jadi itulah saya kira bagus kalau isu ini juga secara berkala diangkat. Kalau diangkat jadi masalah ya tentu bupatinya kan malu. Sehingga dia akan lebih prepare ya. Itu dari segi citra lah ya. Dari segi aktualnya ini kita bicara orang-orang miskin. Orang-orang miskin ini kalau ada sentuhan anggaran, katakanlah APBD, sedikit saja, mungkin ukuran kita cuma 1 juta per rumah tangga atau 500.000. Daya ungkitnya luar biasa. Bagi masyarakat kota, uang 500.000 nggak ada artinya. Katakan bicara per bulan ya, sangat-sangat kecil artinya. Bagi mereka ini adalah masa depan. Dengan uang itu dia bisa menghindari dari stunting, dari hosting, ya. Dia bisa memberikan yang lebih bergizi. Sekarang juga menghindari dari pinjol, Bro. Dari pinjol ya, betul. Pinjol dan ojol itu untuk juga. Untuk kebutuhan dia harus masuk ke pinjol. Padahal di depan dia bisa tanam lele, bisa segala macam dengan teknologi yang sangat sederhana. Ya, kita sampai kepada titik bahwa sebenarnya potensi pertanian termasuk pangan kita ini masih sangat-sangat besar. Ya kan gitu toh, Bro. Betul. Dari sisi perhitungan teknokratis ilmu ekonomi pun itu kan sebenarnya banyak hal yang masih bisa didevelop, diperbaiki ya. Tadi Prof sudah mencontohkan beberapa. Nah, tetapi di sisi lain kita bolehlah kasih masukan atau kritik kepada pemerintah. Nampaknya perhatian kepada hal ini belum mencukupi gitu dari pengalaman pemerintahan sebelumnya, dan harapannya kan pemerintahan yang ini sekarang meningkatkan karena secara ini saja, karena saya kebetulan menyoroti fiskal itu sempat anggaran Kementerian Pertanian itu hanya belasan triliun, Prof. Hanya di 2 tahun terakhir hanya sampai 30 lah, ya kan terlalu kecil banget gitu. Bagaimana dia meningkatkan produktivitas? Dan tadi kalau dikaitkan dengan pendapat Prof bahwa kita R&D juga harus dinaikin, kan kita juga bisa melihat di BRIN misalnya sekarang. BRIN yang bagian pertanian nampaknya juga, saya tidak tahu anggarannya berapa. Tapi dari sisi yang mereka ungkapkan ke publik itu agak jarang menjadi diskusi publik terkait dengan pertanian dalam arti yang tadi teknologi produksi. Ya kan malah ya bukan kita menyepelekan ya tema-tema lain. Mestinya ini dapat perhatian toh. Nah, saya sedikit menyimpang karena Prof ini guru besar di sebuah lembaga pendidikan. Sejauh mana sih perguruan-perguruan tinggi yang terkait pertanian ini memberi kontribusi selama ini? Atau kendalanya apa kalau belum besar kontribusinya? Saya menjelaskan juga dengan contoh, lebih mudah ya, lebih objektif. Kenapa
Thailand, Iya. negara jiran, Iya, iya. pertaniannya sangat maju, tingkat kesejahteraan petaninya jauh di atas kita. Karena perhatian daripada raja, daripada pemerintahan di sana untuk pertanian sangat tinggi. Untuk pertanian itu kemudian diterjemahkan pada riset-riset yang dilakukan di level perguruan tinggi. Oh. Jadi misalnya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan mengatakan coba kembangkan varietas tertentu dengan spesifikasi seperti ini cocok untuk wilayah anu. Oh. Itu bukan Kementerian Pertanian atau Kehutanannya yang disuruh. Itu dia ke perguruan tinggi. Saya pernah menjadi adjunct profesor di salah satu perguruan tinggi di Thailand. Saya tahu itu. Anggaran mereka itu langsung dari pemerintah ke perguruan tinggi. Ke perguruan tinggi ya. Dan jelas targetnya apa. Mereka bekerja untuk mencapai itu. Kemudian dapat langsung, bukan sekedar artikel di jurnal hasil penelitiannya, tetapi sesuatu yang bisa diterapkan. Ya, sebetulnya ide untuk BRIN itu bagus awalnya itu supaya semua terkonsolidasi, supaya bisa fokus. Tetapi katakanlah isu tadi ya malnutrisi tadi itu, bagaimana cara mengatasi malnutrisi yang paling efektif misalnya? Adakah kita buat risetnya? Kalau kita buat risetnya, buatlah itu sampai riset yang bisa diterapkan sampai pada anggarannya. Pasti bisa. Kalau misalnya di BRIN ya, karena dia lembaga yang lebih bersifat pada manajemennya, nggak bisa. Tunjuklah perguruan tinggi tertentu. Nah, itu maksudnya. 2 tahun Pak Rektor gitu ya, harus bisa menghasilkan ini. Pasti dia habis-habisan tuh mengupayakan itu. Lagi tadi kalau dikaitkan dengan misalnya daerah tersebut yang POU-nya undernutrisi. Kenapa? Jadi ya bahwa dia nanti dapat bantuan peneliti tamu dari perguruan tinggi lain kan soal lain ya. Betul. Dia ada hati lah kira-kira. Iya. Jadi peranan perguruan tinggi itu jangan direduksi. Setelah katakanlah di BRIN itu adalah kebijakan risetnya dibuat di sana. Kebijakan riset itu artinya dialah yang nanti menentukan strategi atau prioritas riset itu ini. Tapi jangan dia pelaksananya. Pelaksananya adalah perguruan tinggi itu. Karena apa? PhD, profesor-profesor tempatnya kan di perguruan tinggi. Nganggur mereka kalau nggak dikasih dana riset yang ini ya, yang mencukupi ya, dalam arti positif gitu. Satu. Nomor 2 Pak Walil, persoalan di negara kita yang sangat luas ini tentu sangat diverse ya, sangat banyak juga. Jadi katakanlah ada satu perguruan tinggi yang katakanlah di daerah itu comparative advantage tinggi itu adalah misalnya tadi karet. Petani karetnya pun banyak. Tugaskanlah perguruan tinggi itu pokoknya produktivitasnya harus bagus. Supply chain-nya harus dikembangkan. Dari A sampai Z masalah karet. Kasih dana yang bagus. Dia nggak apa-apa ngerjain yang lain tapi nggak ada dana, cari sendiri. Tapi kalau dia mengerjain itu ini targetnya ini. Di Bali atau daerah mana pariwisatanya bagus, Anda teliti, kaji action research tentang katakanlah pariwisata. Yang lain ya silakan tapi nggak kita danai. Kalau ini danai. Ini kan masing-masing kan punya pride Pak, akan memberikan yang terbaik kepada negeri. Jadi Pak. Jadi pelibatan perguruan tinggi ini memang harus dioptimalkan. Ini Prof ini karena beliau ada di perguruan tinggi nggak mau kritik langsung Indonesia nih contohnya, tapi kita kasih contoh yang bagus Thailand. Sekurang-kurangnya kita bercermin dari sana. Dengan kata lain boleh saya nilai meskipun beliau tidak eksplisit mengatakan ini belum optimal di Indonesia dan mestinya ini salah satu ruang perbaikan ya. Ruang perbaikan. Tapi yang juga di Indonesia ini agak menyulitkan dalam hal-hal tertentu itu memang pembicaraan netizen dan reaksi politik pejabat, menurut saya. Jadi kan kadang-kadang jadi ya kalau tidak seksi itu atau tidak viral. Nah sementara si petani ini kan bukanlah komunitas yang suka memviralkan. Itu dia. Dan juga tidak punya instrumen memviralkan. Jadi kita tidak ini menurut saya kita kita apresiasi ya ada kasus guru kah, kasus apa yang kemudian mendapat pembelaan netizen jadi bisa diselesaikan. Tapi sejauh yang saya lihat kondisi tadi malnutrisi
karena mungkin nggak enak juga ya nyontohin orang yang kelamaran itu. Tetapi kan saya kira boleh nggak saya berpendapat, mestinya juga media sosial itu juga terutama yang kita ya, yang kita kebetulan juga ekonom atau di anggota DPR, DPRD siapapun kan, itu mulailah mengangkat topik-topik pertanian ini secara lebih spesifik ya, supaya jadi pembicaraan juga lah. Saya terus terang meskipun YouTuber kadang gundah juga bagaimana ini yang diberitakan ini terlalu mengerucut lah soal apa yang ya sekalipun benar kita nggak jalan benernya, tapi malah makin menimbulkan keputusasaan kan begitu. Bener boleh nggak sebetulnya pertanian ini selain tadi kita bicarakan masalah-masalah itu mesti kan ada success story juga toh bro. Itu Artinya juga artinya ada nggak misalnya entah itu komoditas, entah itu komoditas atau komunitas atau subkomoditas di Indonesia atau di luar negeri juga nggak masalah. Yang sukses bro, lebih detail lah komoditas apa, bagaimana tadi selainnya. Iya, jadi gini, salah satu isu juga di dalam pertanian ini kan adalah aging, yang berarti petani-petani itu rata-rata umurnya makin tua. Sekarang ini rata-rata usia petani itu udah 50-an. 50. Yang berarti kekuatan mereka kan sampai 65-70 udah nggak kuat. Sementara generasi mudanya sedikit. Yang berarti akan ada isu tentang tenaga kerja pertanian. Kalau seperti itu terjadi lama-lama kan upah pertanian juga makin mahal, makin tidak berdaya saing. Orangnya tetap banyak, tapi makin tua. Makin tua. Karena mereka kan nggak mau pensiun itu. Kalau pensiun gimana dia mau lanjut hidup kan gitu. Jadi even dia sampai 65 sampai 70 masih bertani. Sehingga rata-rata usia petani itu memang makin meningkat, makin tua. Nah, generasi mudanya kemana? Dia memilih untuk menjadi buruh di kota, menjadi kernet dan sebagainya. Ini kan ancaman keberlanjutan petani. Nah, kisah-kisah success story perlu kita angkat mengenai orang muda yang sukses bertani. Agropreneurship. Ya, jadi dia entrepreneurship di dalam pertanian. Komoditinya apa kata Pak Awal? Komoditi yang banyak potensi untuk bisa menghasilkan income tinggi itu sebetulnya adalah hortikultura. Ya. Katakanlah tanaman buah-buahan seperti melon, ya, seperti katakanlah sayuran-sayuran tertentu, ya. Tidak perlu lahan yang sangat luas, tapi kalau kita misalnya bertanam di 1.000 atau 2.000 meter persegi saja, asparagus, nggak sampai 1 hektar ya. Nggak sampai 1 hektar, hasilnya kan tinggi, mahal harganya. Gitu. Vanila ya. Dengan pengetahuan ya, dengan perlu ilmu. Pengetahuan. Anak muda cocok berarti kan? Diberikanlah pengetahuan. Kalau dia nggak tahu kan nggak bertanam. Dikasih tahu bahwa ini treatmentnya harus begini-begini, tapi harganya akan tinggi. Apalagi ada jaminan off taker. Nah, kerjasama dengan katakanlah retail atau supermarket gitu. Berapa yang dihasilkan ditangkap sehingga tidak anjlok harganya. Itulah yang akan membuat anak-anak muda ini akan tertarik dengan pertanian. Sambil begitu dibuat konten kan? Dibuat konten. Jadi artinya ya kita harus mulai nih bahwa ya tidak, kita kritik terus, tetapi kan beberapa aspek harus kita angkat. Ya supaya bangsa ini tidak pernah menjadi putus asa. Tapi menurut Prof peluang ya itu sebenarnya ya. Peluang. Dan memang sebetulnya Kementerian Pertanian ada program itu. Gen Z ya, petani. Milenial, generasi milenial petani gitu. Cuman belum begitu masif, belum begitu diviralkan lah gitu ya. Padahal kalau ide diviralkan, ada contohnya dari setiap kabupaten atau dari setiap provinsi, ini kan menggugah yang lain. Ternyata bisa. Penghasilannya bisa 25 juta sebulan. Kalah gaji profesor kan gitu kan. Ya, demikian ya, nanti kira-kira kapan-kapan kita akan lanjut dengan tema yang lebih spesifik dengan Prof. Hermanto Siregar, karena beliau ini sangat memahami berbagai tema pertanian, dan tadi sudah dikatakan pernah di New Zealand, pernah ke Thailand juga ya. Tetapi saya simpulkan secara umum dalam obrol ini, pertama kita memang menyadari ya kondisi pangan, tanaman pangan maupun beberapa komoditas pangan di luar tanaman
itu kita masih tidak sesuai harapan lah ya, kita defisit lah sederhananya itu, dan mengakibatkan kita membutuhkan impor dengan devisa yang cukup, itu pertama. Tetapi melihat persoalannya tidak bisa hanya sekedar swasembada, artinya produksi melebihi konsumsi, tetapi diperluas lebih kepada tadi food security ya. Jadi food security itu lebih luas, ketahanan pangan. Jadi tidak apa-apa kalau menurut Prof ini kita impor, asal diimbangi dengan kita punya kemampuan ekspor di jenis-jenis komoditas yang lain. Jadi secara umum mestinya negara seperti Indonesia ini surplus neraca pertaniannya. Kita masih defisit loh pertaniannya. Kita defisit. Jadi kan itu. Nah, tetapi juga yang ketiga tadi beliau sampaikan bahwa ini kita perlu mengkaitkan dengan transformasi perekonomian secara keseluruhan dalam jangka menengah dan panjang. Artinya sebetulnya itu namanya industrialisasi berbasis pertanian. Oke lah kita pakai istilah populer hilirisasi. Hilirisasi itu jangan cuma nikel, tapi hilirisasi tadi kakao kan, hilirisasi karet itu udah gitu. Nah yang berikut lagi tadi beliau menekankan betul bahwa faktor R&D ya, bahwa yang nampaknya kita agak sedikit agak lengah lah dalam 5-10 tahun ini, dan itu menyangkut juga perlibatan secara tepat ya perguruan tinggi. Nah hal-hal lain beliau utarakan juga, meskipun beliau tidak anti impor, tapi menggarisbawahi impor ini harus diatur, diawasi, dikelola dengan benar supaya ya benar-benar impor yang menguntungkan buat perekonomian, buat rakyat. Betul. Jangan sampai menguntungkan buat segelintir orang. Dan itu teori-teorinya ada lah gitu, best practices internasionalnya ada. Nah sebagai penutup tadi dikatakan ini memang tetap harus juga kita menjadi perhatian kita, generasi Z, generasi milenial dan Z, dua-duanya ini agak sedikit tidak tertarik pertanian. Nggak salah mereka, Pak, karena memang income-nya rendah. Ya income-nya rendah, suasananya begitu. Padahal tadi umpama saja secara sederhana seandainya kita kayak New Zealand kan, ya dia internetnya kenceng, terus dia bisa didatangi turis-turis kan, agrowisata. Jadi apapun. Dan sekalipun demikian, Prof, dan saya setuju mengingatkan kita juga harus membantu ya pemerintah maupun membantu rakyat lah, bukan soal pemerintah ini, bahwa bagaimanapun berita-berita sedikit yang menarik sukses dari pertanian harus kita perbanyak. Tetap dengan ujung kritik bahwa menurut Prof dan saya setuju, kelihatannya sejauh ini pemerintah masih belum optimal untuk mendorong bahwa pertanian, kalau kita boleh katakan, adalah sektor yang paling segera mendesak dibenahi, dan itulah yang menjadi basis pertumbuhan perkembangan ekonomi dunia Indonesia ke depan. Terima kasih Prof. Sampai jumpa di lain kali. Thank you.